belajar kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang percobaan isolasi enzim dan pengukuran OD. Adapun saya, Afrida, akan menjelaskan tentang bab 1. Latar belakang pada percobaan ini meliputi beberapa poin, yaitu mikrobiologi, sterilisasi, medium, bakteri, dan mikroorganisme. Yang pertama, mikrobiologi. Mikrobiologi dapat diartikan sebagai suatu material yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Mikrobiologi dapat ditemukan di dalam tubuh manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan hidup. Mikrobiologi suatu benda yang dapat disterilisasi dari mikroba. Poin yang kedua yaitu sterilisasi. Sterilisasi mengacu pada metode apapun yang menghilangkan, membunuh, dan menonaktifkan semua bentuk kehidupan, khususnya mengacu pada mikroorganisme seperti yang diilustrasikan oleh jamur, bakteri, virus, dan spora. Sterilisasi dapat digunakan sebagai medium pertumbuhan bakteri. Medium yang terdiri atas campuran zat makanan atau nutrien yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya mikrobia atau bakteri. Bakteri dapat dikenal sebagai bakteriologi, yaitu sebagai cabang mikrobiologi. Bakteri dapat menggunakan cara pembelahan sel dengan pertumbuhan bakteri. Mikroorganisme akan bertumbuh jika mendapatkan zat gizi dan berada dalam kondisi yang tepat untuk pertumbuhannya. Pengukuran dalam pertumbuhan mikroorganisme ini dihitung berdasarkan jumlah sel atau jumlah partikel virus dalam suatu populasinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada percobaan ini yaitu yang pertama, bagaimana mengisolasi enzim dari bakteri. Yang kedua, bagaimana menentukan nilai optical density. Yang ketiga, membuat kurva pertumbuhan bakteri. Adapun tujuan percobaan yaitu yang pertama, untuk mengisolasi enzim dari bakteri. Yang kedua, untuk menentukan nilai optical density. Yang ketiga, untuk membuat kurva pertumbuhan bakteri. Bab 2, di mana di situ tinjauan pustaka. Yang pertama, mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari kata mikro yang berarti kecil atau renik, bio yang berarti hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi mikrobiologi merupakan bidang ilmu biologi yang mengkaji tentang mikroba yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme mikroskopik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok. Mikroba yang berperan sebagai produsen adalah alga dan bakteri fotosintesis. Selanjutnya, bagian sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses pemusnahan sebuah bentuk mikroorganisme baik yang berbentuk vegetatif maupun yang berbentuk spora. Mikroorganisme yang dimaksud dapat berupa kuman, virus, bakteri maupun jamur. Menurut Hafsan, terdapat beberapa teknik sterilisasi yang dapat dilakukan, yaitu pertama, sterilisasi secara fisik. Selanjutnya sterilisasi secara kimia. Selanjutnya sterilisasi secara mekanik. Keempat, pasteurisasi merupakan teknik sterilisasi yang bisa digunakan untuk larutan-larutan yang mudah rusak. Kemudian tindansasi atau proses steril bertahap. Kemudian bagian C itu medium. Medium adalah media campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba serta untuk uji fisiologi dan biologi mikroba. Poin D, identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri adalah suatu proses atau cara untuk mengamati bentuk atau ciri-ciri suatu mikroba menggunakan mikroskopis. Selanjutnya, pengukuran pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bertambahnya komponen sel secara teratur dan irreversibel, tidak dapat balik, disertai bertambahnya ukuran sel dan pembelahan sel, kecuali untuk beberapa mikroba filamen. Menurut Hafsan, pengukuran pertumbuhan bakteri melalui pertumbuhan jumlah. Ada beberapa metode untuk mengukurnya. Yang pertama itu total cell count, jumlah sel total. Dan yang kedua itu viable count. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang diantaranya itu suhu, pH, oksigen, dan tekanan, serta unsur kimia. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat percobaan ini dilaksanakan pada hari Selasa,
tanggal 1 sampai 8 Juni 2021 pukul 7.45 sampai 10.00 WITA, bertempat di Laboratorium Biokimia Fakultas Sains dan Teknologi secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan yaitu neraca analitik, autoclave, laminar airflow, shaker, inkubator, spektrofotometer, sentrifugator, Erlenmeyer, tabung reaksi, bunsen, kawat OC, dan botol vial. Adapun bahan yang digunakan yaitu karbonil pati, pepton, kalium, dihidrofosfat, magnesium sulfat, yeast ekstrak, alkohol, aquades pati, natrium nitrat, isolat. Sudah kerja dari percobaan pengukuran nilai optical density pada bakteri dan isolasi enzim. Prosedur pertama yaitu pembuatan media inokulum. Bahan-bahan yang terdiri dari karbonil pati 0,5 gram, pepton 0,3 gram, kalium dihidrofosfat 0,01 gram, magnesium sulfat 0,01 gram, dan yeast ekstrak 0,01 gram ditimbang menggunakan neraca analitik. Setelah itu aquades dipanaskan untuk melarutkan bahan yang telah ditimbang tadi. Setelah aquades panas, dituang ke bahan yang ditimbang tadi, kemudian diaduk sampai homogen. Setelah bahan tersebut homogen, dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah steril, dipindahkan ke laminar airflow atau LAV. Prosedur kedua itu penyiapan inokulum. Sebelum memulai pekerjaan, disemprot laminar airflow atau LAV dan tangan dengan menggunakan alkohol 70%, tabung reaksi yang berisi isolat, dan mulut Erlenmeyer yang berisi media disterilisasi dengan bunsen. Sebanyak 2-3 OC isolat diambil dan dimasukkan ke dalam media inokulum. Kemudian alat shaker dipasang. Setelah itu, media tadi di-shaker selama 24 jam dengan kecepatan 150 rpm. Prosedur selanjutnya itu pembuatan media produksi. Bahan yang terdiri dari pati 2 gram, natrium nitrat 0,4 gram, kalium dihidrofosfat 0,1 gram, dan yeast ekstrak 0,1 gram ditimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian aquades dipanaskan untuk melarutkan bahan yang telah ditimbang. Setelah aquades panas, dituang ke bahan yang telah ditimbang tadi, kemudian diaduk sampai homogen. Bahan yang telah homogen dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah disterilisasi, kemudian diberi label pada botol vial dengan variasi waktu 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, dan 96 jam. Media inokulum dituang ke media produksi yang telah dibuat, kemudian media tersebut di-shaker selama 8 jam dengan kecepatan 150 rpm. Setelah itu, media dituang ke dalam botol vial dengan label waktu 0 jam. Kemudian perlakuan yang sama diulangi dengan media terlebih dahulu di-shaker setiap 8 jam, kemudian dituang ke botol vial sampai botol vial dengan variasi waktu berbeda-beda terisi. Prosedur selanjutnya yaitu penentuan nilai optical density. Pengambilan sampel dilakukan pada media yang telah diinokulasi tiap 8 jam, dimulai dari 0 jam sampai 96 jam. Sampel diambil kemudian dimasukkan ke dalam kuvet secara bergantian, mulai dari 0 jam sampai 96 jam. Setelah itu, kuvet ditutup kemudian diukur optical density dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nanometer. Prosedur yang terakhir yaitu isolasi enzim pada bakteri. Semua bahan yang akan digunakan ditimbang dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian, aquades dipanaskan untuk melarutkan bahan yang telah ditimbang. Aquades yang telah dipanaskan dituang ke bahan dan diaduk sampai homogen. Bahan yang telah homogen dipindahkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian disterilkan dengan autoclave. Setelah steril, dipindahkan ke laminar airflow. Setelah itu, sampel di-shaker dengan menggunakan shaker inkubator. Produk enzim dipanen pada jam tertentu berdasarkan kurva optical density. Enzim yang diperoleh disentrifugasi untuk memperoleh enzim ekstraseluler dengan menggunakan alat sentrifugator. Hasil yang didapatkan pada percobaan ini adalah sampel pada jam ke-0 menghasilkan nilai optical density yaitu 0,4149.
Jam ke-8 menghasilkan 0,2576. Jam ke-16 menghasilkan 1,0486. Jam ke-24 menghasilkan 1,3828. Jam 32 menghasilkan 1,0535. Jam ke-40 menghasilkan 1,9310. Jam ke-48 menghasilkan 18205. Jam ke-56 menghasilkan 2,0138. Jam ke-64 menghasilkan 2,0321. Jam ke-72 menghasilkan 2,1323. Jam ke-80 menghasilkan 2,2222. Jam ke-88 menghasilkan 2,3122. Jam ke-96 menghasilkan 2,3551. Nilai optical density ini merupakan derajat kekeruhan pada suatu sampel. Nilai ini diukur dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak enzim yang dihasilkan dari sampel percobaan yang telah dilakukan dengan melihat tingkat kekeruhan yang dihasilkan. Semakin keruh suatu sampel, maka semakin banyak enzim yang dihasilkan. Hasil pengukuran optical density nantinya ini akan digambarkan dalam bentuk grafik untuk mengetahui pada waktu berapa sampel mengalami kekeruhan yang tinggi. Hasil yang diperoleh adalah pertumbuhan bakteri amilolitik mengalami kenaikan dari 40 jam sampai 96 jam dengan hasil nilai 1,8205 sampai 2,3551. Pembahasan dari percobaan isolasi enzim dan pengukuran optical density. Percobaan ini, tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan media inokulum. Untuk membuat media inokulum, terlebih dahulu ditimbang semua bahan yang akan digunakan. Tujuannya untuk diketahui bobotnya dan agar sesuai dengan takarannya, sehingga kandungan nutrisinya seimbang. Kemudian dipanaskan aquades yang berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan yang telah ditimbang. Setelah air mendidih, tuang air ke dalam media yang sudah ditimbang. Kemudian diaduk hingga homogen. Jika sudah larut, dipindahkan media ke dalam Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung media inokulum. Bahan yang sudah dipindahkan ke Erlenmeyer kemudian disterilisasi di autoclave. Tujuan disterilisasi di autoclave itu untuk menghilangkan zat-zat pengotor atau pengganggu. Tahap berikutnya yaitu adalah penyiapan inokulum, di mana sebelum memulai pekerjaan disemprot laminar airflow atau LAF dan tangan dengan menggunakan alkohol 70% agar ketika melakukan kegiatan semua dalam keadaan sterilisasi. Lalu mengambil isolat pada inkubator. Setelah diambil isolat mikrobat tadi kemudian dimasukkan ke dalam media inokulum. Pengambilan isolat bakteri dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan jarum OC dan cotton swab. Pada pengambilan isolat dengan jarum OC, kita pijarkan. Kita sterilisasi sampai memijar dengan ditandai warna merah menyala. Sedangkan untuk pengambilan isolat bakteri dengan cotton swab tidak memerlukan proses sterilisasi karena cotton swab sudah sepenuhnya steril. Setelah proses isolat bakteri dimasukkan ke dalam media inokulum. Selanjutnya, pembungkusan mulut tabung reaksi dengan menggunakan wrap. Kemudian, media inokulum berisi isolat bakteri tadi kita tutup kembali dengan menggunakan kasa dan kapas serta aluminium foil. Lalu dilakukan proses shaker dengan men-shaker media selama 24 jam dengan kecepatan 150 rpm. Shaker ini digunakan untuk mengaduk medium cair produksi dalam pertumbuhan bakteri. Proses yang berikutnya adalah media pertumbuhan. Ini diawali dengan ditimbang semua bahan yang akan digunakan. Tujuannya untuk diketahui bobotnya dan agar sesuai dengan takarannya, sehingga kandungan nutrisinya seimbang. Kemudian dipanaskan aquades yang berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan yang telah ditimbang. Setelah air mendidih, tuang air ke dalam media yang sudah ditimbang. Diaduk hingga homogen. Jika sudah larut, dipindahkan media ke dalam Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung produksi. Bahan yang sudah dipindahkan ke Erlenmeyer kemudian selanjutnya dipindahkan ke LAF atau laminar airflow untuk proses sterilisasi. Ini digunakan untuk menghilangkan zat-zat pengotor atau pengganggu.
Setelah sterilisasi selesai, selanjutnya menyiapkan beberapa botol vial yang diberi label dengan variasi waktu yang berbeda-beda, mulai dari 0 jam sampai 96 jam. Tujuannya diberi variasi waktu, yaitu untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk melakukan panen bakteri. Setelah media inokulum dituang ke media produksi, selanjutnya media di shaker selama 8 jam sesuai dengan range waktu yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan di shaker yaitu agar larutan atau media tersebut tercampur rata dan homogen. Setelah di shaker, media tersebut dituang ke dalam botol vial yang pertama dengan label waktu 0 jam. Perlakuan ini terus diulangi sampai semua botol vial yang telah terisi diberi variasi waktu terisi. Tahap selanjutnya dalam proses ini adalah penentuan nilai optical density. Tahap ini dimulai dengan mengambil sampel yang telah diinokulasi tiap 8 jam, mulai dari 0 jam sampai 96 jam. Sampel tersebut dimasukkan ke dalam kuvet. Kuvet ini berfungsi sebagai alat atau wadah yang digunakan untuk menaruh sampel untuk selanjutnya diamati di alat spektrofotometer. Setiap sampel dengan variasi waktu tersebut dimasukkan ke dalam kuvet secara bergantian dengan panjang gelombang 600 nanometer. Hasil pengukuran optical density ini nantinya akan digambarkan dalam bentuk grafik untuk mengetahui pada waktu berapa sampel mengalami kekuruhan yang tinggi. Tahap terakhir pada proses ini adalah penentuan isolasi enzim dari bakteri. Itu dimulai dari di shaker menggunakan shaker inkubator. Produksi enzim ini dipanen pada jam tertentu berdasarkan kurva optical density-nya. Enzim yang diperoleh disentrifugasi, tujuannya yaitu untuk memperoleh enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh sampel. Adapun kesimpulan pada percobaan ini, yang pertama yaitu isolasi enzim amilase didapatkan dari hasil peremajaan bakteri amilolitik pada media produksi saat fase stasioner yang kemudian diisolasi menggunakan sentrifugasi. Yang kedua yaitu penentuan nilai optical density atau OD ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer dengan gelombang tertentu. Pertumbuhan bakteri amilolitik mengalami kenaikan dari 48 jam sampai dengan 96 jam dengan hasil nilai 1,8205 sampai 2,3551. Yang ketiga yaitu kurva pertumbuhan nilai optical density atau OD dengan waktu pertumbuhan bakteri pada beberapa fase.